Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvan Donizar Umami dari Prodi Pendidikan Ekonomi 3B. Di video kali ini, saya akan menemani kalian untuk mempelajari materi tentang karakteristik, model, dan pendekatan evaluasi pembelajaran. Untuk materi lebih lanjut, silakan disimak materi yang ada di samping sini ya. Yang pertama adalah karakteristik alat ukur yang baik. Apa itu alat ukur yang baik? Alat ukur yang baik adalah alat ukur yang memenuhi syarat-syarat atau kaidah-kaidah tertentu. Valid artinya suatu alat ukur dapat dinyatakan valid jika betul-betul mengukur apa yang hendak diukur secara tepat. Misalnya, alat ukur mata pelajaran ilmu fikih. Maka alat ukur tersebut harus betul-betul dan hanya mengukur kemampuan peserta didik dalam mempelajari ilmu fikih. Tidak boleh dicampurkan dengan materi pembelajaran yang lain ya. Validitas suatu alat ukur dapat ditinjau dari berbagai segi, antara lain validitas ramalan atau predictive validity, validitas bandingan, concurrent validity, dan validitas isi atau content validity, validity construct validity, dan lain-lain. Sementara diskriminatif artinya adalah alat ukur itu harus disusun sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan perbedaan yang sekecil apapun. Semakin baik suatu alat ukur, maka semakin mampu alat ukur tersebut menunjukkan perbedaan secara teliti. Untuk mengetahui apakah suatu alat ukur cukup diskriminatif atau tidak, biasanya didasarkan atas uji daya pembeda alat ukur tersebut. B. Model-model evaluasi. Pada tahun 1949, Taylor pernah mengemukakan model evaluasi black box. Model ini dibangun atas dua dasar pemikiran. Pertama, evaluasi ditujukan kepada tingkah laku peserta didik. Kedua, evaluasi harus dilakukan pada tingkah laku awal peserta didik sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran dan sesudah melakukan kegiatan pembelajaran hasil. Menurut Taylor, ada 3 langkah pokok yang harus dilakukan, yaitu menentukan tujuan pembelajaran yang akan dievaluasi, menentukan situasi di mana peserta didik memperoleh kesempatan untuk menunjukkan tingkah laku yang berhubungan dengan tujuan, menentukan alat evaluasi yang akan dipergunakan untuk mengukur tingkah laku peserta didik. Model pengukuran atau measurement model banyak mengungkapkan pemikiran-pemikiran dari R. Thorndike dan R. L. Abel. Model ini sangat menitik beratkan pada kegiatan pengukuran. Pengukuran digunakan untuk menentukan kualitas suatu sifat atau atribut tertentu yang dimiliki oleh objek, orang maupun peristiwa dalam bentuk unit ukuran tertentu. Anda dapat menggunakan model ini untuk mengungkap perbedaan-perbedaan individual maupun kelompok dalam hal kemampuan, minat, dan sikap. Hasil evaluasi digunakan untuk keperluan seleksi peserta didik bimbingan perencanaan dan pendidikan. Untuk materi yang selanjutnya bisa dibaca sendiri ya. Educational System Evaluation Model. Menurut model ini, evaluasi berarti membandingkan performance dari berbagai dimensi, tidak hanya dimensi hasil saja, dengan sejumlah kriteria baik yang bersifat mutlak, intern, maupun relatif atau ekstern. Proses evaluasi tidak hanya berakhir dengan suatu deskripsi mengenai keadaan sistem yang bersangkutan, tetapi harus sampai pada judgement sebagai simpulan dari hasil evaluasi. Model ini menuntut agar hasil evaluasi digunakan sebagai input untuk decision making dalam rangka penyempurnaan sistem secara keseluruhan. Pendekatan yang digunakan adalah penilaian acuan normal atau PAN dan penilaian acuan patokan atau PAP. Illuminative model. Model ini lebih menekankan pada evaluasi kualitatif terbuka atau open-ended. Kegiatan evaluasi dihubungkan dengan learning milieu dalam konteks madrasah sebagai lingkungan material dan psikososial, di mana guru dan peserta didik dapat berinteraksi. Tujuan evaluasi adalah untuk mempelajari secara cermat dan hati-hati terhadap pelaksanaan sistem pembelajaran, faktor-faktor yang mempengaruhinya, kelebihan dan kekurangan sistem, dan pengaruh sistem terhadap pengalaman belajar peserta didik. Hasil evaluasi lebih bersifat deskriptif dan interpretasi, bukan pengukuran dan prediksi. Model ini banyak menggunakan judgement.
Fungsi evaluasi adalah sebagai input untuk kepentingan pengambilan keputusan dalam rangka penyesuaian dan penyempurnaan sistem pembelajaran yang sedang dikembangkan. Penilaian acuan patokan atau PAP. Pendekatan ini sering disebut juga sebagai penilaian norma absolut. Jika Anda ingin menggunakan pendekatan ini, berarti Anda harus membandingkan hasil yang diperoleh peserta didik dengan sebuah patokan atau kriteria yang secara absolut atau mutlak yang telah ditetapkan oleh guru. Anda juga dapat menggunakan langkah-langkah tertentu untuk menggunakan PAP, seperti menentukan skor ideal, mencari rata-rata dan simpangan baku ideal, kemudian menggunakan pedoman konversi skala nilai. Pendekatan ini cocok digunakan dalam evaluasi atau penilaian formatif yang berfungsi untuk perbaikan proses pembelajaran. Materi selanjutnya bisa dibaca sendiri ya. Penilaian acuan norma atau PAN. Salah satu perbedaan PAP dengan PAN adalah penggunaan tolak ukur hasil atau skor sebagai pembanding. Pendekatan ini membandingkan skor setiap peserta didik dengan teman satu kelasnya, maka nilai dalam bentuk angka maupun kualifikasi memiliki sifat relatif. Artinya, jika Anda sudah menyusun pedoman konversi skor untuk suatu kelompok, maka pedoman itu hanya berlaku untuk kelompok itu saja dan tidak berlaku untuk kelompok yang lain, karena distribusi skor peserta didik sudah berbeda. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.